ketika ingin menyatakan Allah, menyatakan wujudnya Allah, nah kitanya itu harus dinyatakan terlebih dahulu. Kitanya itu harus dimatikan terlebih dahulu loh ya. Nah ini apa sebenarnya? Apa kita suruh mati dulu, ngegeletak jasadnya kaku, baru nanti kita bertemu Allah begitu? Tidak. Artinya diri ini yang merasa berasal dari unsur lain sehingga Allah berada di luar diri kita. Ini yang perlu dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sedulur, sahabatku semua dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sukacita. Para sahabat, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, saya sapa semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sukacita dan semoga kalian semua tidak dirundung duka. Karena Allah hanya memberikan kebahagiaan, memberikan kenikmatan-kenikmatan, akan tapi para makhluknya yang menginginkan satu kesengsaraan, sehingga ketika kita ditempatkan dalam satu kesusahan, jangan ngadu sama Allah, jangan protes ya, karena sungguhnya itu adalah maunya kita sendiri, keinginannya kita sendiri ya bro ya. Nah seperti itu bro sebetulnya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas satu tema ya. Siapa sebetulnya yang menjadi pendusta agama ya. Apa sih pendusta agama? Siapa sih pendusta agama ya. Para sedulur, simak baik-baik dan dengarkan baik-baik ya. Jadi yang namanya pendusta agama ya, bukan satu orang yang dohiriyahnya ini malas-malasan, bukan seorang yang dohiriyahnya ini tidak nampak sebagai orang yang alim ya. Tidak hanya itu saja. Jadi yang namanya dohiriyah, lahiriah itu tidak menjadikan satu ukuran, tidak bisa menjadi satu patokan bahwa seorang itu telah mendustakan agama dan telah mendustakan Allahnya. Di sisi lain yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami ya, sesungguhnya ketika kita tidak melihat satu objek pandangan, misalnya kita tidak pernah melihat buah semangka ya. Akan tapi kita hanya tahu cerita dari orang-orang bahwa buah semangka itu bentuknya bulat ya dan berwarna hijau. Tentu di dalam hati ada keyakinan ya, yakin bahwa semangka ataupun buah semangka itu berwarna hijau. Nah, tentu ini yang namanya kita sedang berdusta ya.
Wong belum melihat kok sudah cerita-cerita, wong belum melihat kok sudah meyakini. Berarti kan meyakini sesuatu yang kita sendiri belum pernah membuktikan lur ya. Nah, makanya hati-hati seperti itu ya lur ya. Biasa kita ngaji santai sambil rokokan dulu lur. Yang namanya dohiriyah lahiriah tidak menjadi satu ukuran bahwa seorang itu sedang berbohong atau tidak. Yang menjadi satu ukuran ada ruhaniyahnya ya. Ruhaniyah ini dikatakan sebagai seorang yang pendusta manakala kita sendiri tidak mengenal diri kita, manakala kita sendiri tidak mengenal Tuhan kita yang bernama Allah. Nah, Tuhan bernama Allah ini kan pasti ada wujudnya, ada pemiliknya. Nah, keyakinan kita harus sampai pada pemiliknya. Berarti harus apa? Ya harus melihat, wajib melihat dan bertemu. Nah, Allah kan tidak bisa dilihat. Allah kan gaib, benar ya. Allah itu tidak bisa ditembus, tidak bisa dilihat oleh alat apapun, oleh unsur apapun ya. Akan tetapi Allah bisa dilihat dan bisa ditemui oleh zatnya itu sendiri, oleh unsur dia sendiri. Nah, jadi pemahaman ini harus diluruskan bahwa sejatinya manusia itu sampai kapanpun tidak akan bisa bertemu Allah. Nah, berarti manusia ini adalah satu sebutan saja, nama ya. Nah, apabila kita masuk ke dalam hakikat manusia, itu adalah insan kamil ya, makhluk cahaya yang diturunkan ke bumi untuk mengemban amanatnya, yang ditugaskan untuk mengurusi semesta. Nah, ini perlu dipahami, untuk ditugaskan mengurus semesta. Berarti yang namanya manusia adalah wakil ataupun tangan Allah itu sendiri. Jadi sebetulnya siapa manusia? Nah, ini bro yang harus kita kenali. Jadi sebenarnya siapa diri kita? Ini lur yang perlu kita kenali. Lawong kenal diri tidak, mana mungkin bisa kenal Allah ya. Padahal Allah akan nyata pada sesuatu ya, ketika sesuatu itu tiada. Allah akan hidup pada sesuatu ketika sesuatu itu fana. Allah akan hidup pada diri manusia apabila diri manusia itu mati. Nah, ngomong apa iki lur? Nggak paham, nggak mudeng. Ya jelas nggak mudeng lur. Memahami hakikat ya harus pakai rasa, jangan pakai logika ataupun akal lur. Yang memahami ketuhanan pakai akal ya pasti akan tidak terima dan mendebat, pasti akan mendebat. Dikiranya manusia
dan semesta itu adalah unsur yang lain ya. Dikiranya diciptakan Allah itu dari unsur yang lain, sehingga manusia adalah dihidupkan sebagai mengemban tugas untuk dirinya sendiri dan mengabdi kepada Allah, akan tetapi Allahnya berada di luar lur. Membayangkan Allah itu berada di luar diri kita. Nah ini ya, pahami lur. Aku akan nyata dalam ketiadaanmu lur. Ya, aku akan ada dalam ketiadaanmu. Ini kalimat ini perlu difahami lebih dalam ya lur ya. Nah seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah, memahaminya ya. Monggo ya. Iya. Harus bisa memahaminya. Berarti aku ada ya, dalam ketiadaan. Allah akan nyata dalam ketiadaan selainnya. Artinya ketika ingin menyatakan Allah, menyatakan wujudnya Allah, nah kitanya itu harus dinyatakan terlebih dahulu. Kitanya itu harus dimatikan terlebih dahulu loh ya. Nah ini apa sebenarnya? Apa kita suruh mati dulu, ngegeletak jasadnya kaku, baru nanti kita bertemu Allah begitu? Tidak. Artinya diri ini yang merasa berasal dari unsur lain sehingga Allah berada di luar diri kita. Ini yang perlu dimatikan loh. Yang bahwasanya adalah Allah itu ada di luar dan ada pula di dalam ya. Nah ini akan menjadi sebuah hal yang lucu ya, ketika ikan itu mencari air. Nah, saya gambarkan seperti itu loh. Sudah nyata air itu meliputi ikan ya, nanti ikan itu mencari air dan menganggap air itu di luar dirinya ikan, padahal ikannya ternyata udah nyemplung di air lur, dalam liputan air, di dalam airnya. Nah begitu juga manusia itu dalam liputan hidup, dalam liputan Allah. Ketika kita memaknai Allah berada di luar diri kita, artinya di situ ada dualitas loh. Ada dualitas yang akan membuat tembok hijab ya, yang akan menghalangi kita, sehingga jelas kita tidak akan pernah bertemu. Nah maka dari itu ya, fahami terlebih dahulu bahwasanya yang melihat Allah adalah unsur itu sendiri. Yang melihat Allah adalah zat itu sendiri loh. Nah ini yang perlu difahami. Bukan yang melihat Allah itu adalah makhluknya, tidak. Makhluk akan selamanya buta, makhluk akan selamanya tidak bisa bertemu Allah ya. Pelan-pelan memahaminya lur, tidak usah terburu-buru. Mau kemana terburu-buru ya, tidak apa-apa, tidak paham pun tidak apa-apa, mengalir saja.
karena semuanya itu butuh proses dan tidak ada yang buru-buru. Alam ini ya, pepohonan, makhluk-makhluk yang lain, dia juga butuh proses loh. Dari kecil menuju dewasa itu pelan-pelan. Nah, begitu juga pemahaman ketuhanan, nggak usah buru-buru, mengalir saja. Ketika buru-buru kita mengedepankan yang namanya ini. Ketika kita mengedepankan ini, maka akan selamanya menjauh, bukan malah mendekat, tapi malah menjauh. Nah, berarti siapa pendusta agama? Artinya mereka yang gelap dari wujud Allah, mereka yang tidak bisa melihat dirinya sendiri, mereka yang tidak mengenal siapa pemilik nama Allah. Ini sebetulnya pendusta yang sangat jelas. Kalau sudah disebutkan dalam surat Yunus ayat 66 di situ ya. Bisa dilihat di situ dalam garis besar bahwa apa-apa yang ada di langit dan bumi itu kepunyaan Allah. Akan tetapi manusia sudah tahu hal itu, dia merasa dirinya itu di luar dari langit dan bumi. Padahal dirinya itu juga masuk ke dalam langit dan bumi, dan itu milik Allah. Ini yang tidak boleh diakui. Ketika diakui, kita hanya berangan-angan, berhalusinasi tentang Allah ya, sehingga tidak mengenali, sehingga mata hati basiroh ini buta. Basiroh ataupun mata hati ini kita pergunakan hanya untuk melihat dunia saja. Padahal basiroh atau mata hati ini alat yang bisa kita gunakan untuk melihat nyatanya Allah. Ya, demikian lur ya. Pelan-pelan fahami dan cerna, tafakuri lur ya. Baik, terima kasih, tidak usah panjang-panjang. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.